Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah sampai pada penghujung kisah tentang Ghazwatu Badrin, tentang perang Badar. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah kisahkan ketika kaum muslimin selesai memerangi kaum musyrikin di perang Badar, maka tawanan-tawanan perang Badar sebagian dibunuh, sebagiannya ditebus oleh keluarganya, dan sebagiannya dilepaskan oleh Nabi SAW, namun dengan syarat-syarat tertentu. Termasuk di antara orang yang ditawan kemudian diharuskan untuk ditebus adalah paman Nabi SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, sebagaimana telah berlalu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau sudah masuk Islam. Akan tetapi ketika perang Badar, istakrahuni, orang-orang Quraisy memaksa aku untuk ikut perang Badar. Ya, maka Al-Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas, Al-Abbas ikut perang Badar dalam keadaan terpaksa. Nanti disebutkan menurut penuturannya dia. Dan maka ketika selesai perang dia tertawan. Dan ketika tertawan, Nabi SAW meminta tebusan yang tinggi dari Al-Abbas, paman beliau sendiri. Dikisahkan di sini. Nabi SAW mengatakan, Ya Abbas, ifdi nafsaka. Wahai Abbas, kata Nabi, tebuslah dirimu. Wabna akhika Aqil ibna Abi Thalib. Dan juga tebuslah keponakanmu, yaitu Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Wa Naufal ibn al-Harith. Kemudian keponakanmu, yaitu Naufal ibn al-Harith. Al-Harith saudaranya Al-Abbas, namun sudah meninggal. Ya, Al-Harith bin Abdul Muttalib. Wa halifaka Utbah ibn Jahdam. Dan juga sekutumu tebus juga, yaitu Utbah ibn Jahdam. Kemudian kata Al-Abbas, Ya Rasulullah, inni kuntu musliman walakinnal qauma istakrahuni. Wahai Rasulullah, aku ini sudah muslim, aku sudah masuk Islam, akan tetapi orang-orang Quraisy memaksa aku untuk ikut perang Badar. Faqala Rasulullah SAW, Nabi pun mengatakan, Allahu a'lamu bi islamika. Allah lebih tahu dengan keislamanmu. In yaku ma tadda'i haqqan fallahu yajzika bidzalik. Kalau memang apa yang kau sangka, yang kau klaim bahwa kau sudah masuk Islam benar, artinya benar kau sudah masuk Islam, maka enggak usah khawatir. Allah akan membalas keislamanmu dengan apa yang Dia balas. Artinya sudah, itu urusan Allah. Ente Islam itu sudah urusan Allah. Faqad kana alaina wafdi nafsaka. Tapi yang nampak sekarang, yang dohir, kau benar-benar memerangi kita ketika perang Badar kemarin.
Kau ikut di pasukannya Abu Jahal. Ya, adapun soal keislamanmu itu urusan lain. Bainaka wa bainallah, antara kau dengan Allah. Tapi urusan kita sekarang adalah kau ikut golongannya orang Quraisy, kemudian sekarang tertawan, ceritanya gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhadha minhu 20 uqiyata dhahabin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tebusan kepada Al-Abbas dengan 20 uqiyah emas, atau satu uqiyah itu adalah 40 dirham. Ya, satu uqiyah 40 dirham. Nah, itu dikalikan 20. Faqala ya Rasulullah, ihsibha min fidaya. Kata Al-Abbas, wahai Rasulullah, sudah itu 20 uqiyah emas tadi masukkan dalam harta yang dulu pernah aku berikan kepadamu. Jadi Al-Abbas dulu pernah ngasih harta kepada Nabi SAW. Ya sudah, itu sudah tebusannya. Maka Nabi SAW mengatakan, la, dzalika syai'un a'tanahu Allahu minka. Oh, enggak, beda itu. Itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Itu beda urusan. Faqala Al-Abbas, Abbas mengatakan, fa innahu laisa limal. Kata Al-Abbas, ya terus gimana? Anak tidak punya fulus lagi, ini sudah. Tidak ada yang bisa aku gunakan, harta yang bisa aku gunakan untuk menebus. Maka Nabi SAW mengatakan, fa ainal malul ladzi wada'tahu bi Makkah haitsu kharajta inda ummil Fadl bintil Harith wa laysa ma'akuma ahadun ghairukuma. Tuh, tidak punya fulus. Lantas harta yang kau tinggal di Mekah itu mana? Yang ketika kau berangkat dari Mekah untuk perang Badar, kau mengatakan tentang hartamu ini kepada Ummul Fadl, kepada istrimu. Dan tidak ada yang mengetahui hartamu ini kecuali kau sama istrimu tok. Fakulta in usibtu fi safari hadha falil fadli kada wali kutham kada wali abdillahi kada. Kata Nabi SAW, bukankah kau ketika pergi dari Mekah menuju Badar untuk ikut perang bersama orang-orang Quraisy, kau berbicara kepada istrimu, wahai istriku Ummul Fadl, kalau terjadi sesuatu kepadaku ketika perang Badar, artinya aku meninggal di perang Badar, maka untuk Fadl, anaknya dia namanya Fadl, sekian. Ya, untuk Kutham, ada anaknya lagi namanya Kutham bin Al-Abbas, sekian. Dan untuk Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas, sekian hartanya. Jadi sudah dibagi-bagi ini warisannya ini. Dan tidak ada yang mengetahui pembagian waris ini kecuali Al-Abbas dan istrinya Ummul Fadl. Perutokon di Nabi SAW. Bahkan saat dialognya Nabi sebutkan pembagiannya Abdullah bin Abbas sekian, Al-Fadl sekian, Kutham sekian. Nabi tahu semuanya. Faqala Al-Abbas walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'alima bihadza ahadun minan nasi ghairi wa ghairaha wa inni la'alamu annaka Rasulullah. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada yang mengetahui percakapan ini kecuali aku sama dia, sama istriku tok. Ya, maka dengan ini aku mengetahui bahwa kau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Abbas ditebus dengan Al-Abbas ditebus dengan isyrina uqiyah zahab, 20 uqiyah zahab. Kemudian orang-orang Ansor, mereka ketika melihat Al-Abbas ditawan ini, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, "Idzan lana falnatruk li ibni ukhtina Abbasin fida'ahu." Wahai Rasulullah, biarkan sudah. Ya, Al-Abbas bebaskan saja. Kita enggak usah mengambil fidyah, mengambil tebusan dari Al-Abbas ini. Biarkan saja sudah, lepaskan dia. Maka Nabi mengatakan, "Wallahi la tadharuna minhu dirhaman." Demi Allah, jangan sampai 1 dirham lepas dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya enggak, hatta 1 dirham tetap. Ya, ini menunjukkan kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hikmahnya kenapa Nabi SAW begitu ngotot Al-Abbas ini harus ditebus, padahal itu keluarganya sendiri, paman beliau sendiri.
hikmahnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yu'fil al-Abbas min al-fida li'annahu khasyiya ay yakuna fi dzalika muhabatan lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan Al-Abbas dilepaskan begitu saja tanpa tebusan agar karena Nabi khawatir kalau dilepaskan maka akan timbul dugaan kalau Nabi SAW ini nepotisme. Karena sudah berlalu beberapa kisah-kisah Nabi SAW melepaskan sebagian orang-orang yang memang punya hubungan keluarga dengan beliau. Seperti siapa yang dilepaskan? Mantunya? Siapa namanya? Ya wis, bojone siapa? Bukan bojone Fatimah la Ali. Zainab. Ya, yaitu Abul As Ibnu Rabi'. Ya, sudah dikisahkan pada pertemuan sebelumnya. Dikirimi apa sama Zainab? Kalungnya Khadijah. Nah, tapi itu dilepaskan, tapi dengan musyawarah, dengan izin para sahabat Nabi. Ya, Nabi nggak terus semerta-merta melepaskan. Padahal kalaupun Nabi melepaskan, Nabi berhak karena beliau adalah pemimpin. Tapi Nabi bertanya dulu kepada para sahabat, maka oleh para sahabat diiyakan dan dilepaskan. Tapi kalau Al-Abbas tidak, selain dia kaya raya, untuk menunjukkan izzahnya Islam. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa kisah-kisah yang berkaitan dengan Al-Abbas. Ya, bagaimana pujian Nabi SAW kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau termasuk sahabat ya. Ya, Al-Abbas ini termasuk sahabat Nabi SAW. Baik, kita lanjut ke kisah berikutnya. Wuqu'ul Islam fi qalbi Jubair bin Mut'im. Menancapnya Islam pada diri atau pada hatinya Jubair bin Mut'im. Ya, ada seorang musyrik yang bernama Jubair bin Mut'im bin Adi. Ya, bapaknya namanya Mut'im bin Adi. Ada yang tahu Mut'im bin Adi ini pernah dikisahkan ketika apa? Mut'im bin Adi, dia dikisahkan bersama seorang yang bernama Abul Bakhtari. Apa yang dilakukan? Dia punya jasa kepada Nabi SAW, yaitu pernah menjadi orang yang memprakarsai dibatalkannya pemboikotan terhadap Bani Hashim. Ya, kalau Anda mungkin masih ingat dulu di masjid yang lama, rahimahullah, itu ketika orang-orang Quraisy sudah belenak sama Bani Hashim, belenak sama Nabi SAW, Abu Jahal dan kawan-kawan membuat sebuah pemboikotan. Semua orang-orang Quraisy tidak boleh mengajak bicara kepada Bani Hashim, tidak boleh bertegur sapa, tidak boleh berdagang, berjual beli, tidak boleh saling menikahkan. Pokoknya nggak boleh ada interaksi sama sekali, diboikot total. Dan poin-poin boikot itu ditulis kemudian diletakkan di Ka'bah. Sampai pada akhirnya sebagian orang musyrikin nggak setuju dengan hal tersebut karena ada keluarganya yang dari Bani Hashim ternyata nggak bisa ngasih makan, nggak bisa bersilaturahmi dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah Jubair Mut'im bin Adi, bapaknya Jubair bin Mut'im ini. Dialah yang memprakarsai bersama Abul Bakhtari, memprakarsai untuk merobek-robek atau membatalkan sahifah tadi, perjanjian pemboikotan tadi. Ya, sampai pada akhirnya kertas yang dijadikan sebagai poin-poin pemboikotan itu ketika dilihat di dalam Ka'bah ternyata apa yang didapati? Dimakan rayap. Nah, tapi ini kisah sudah kita kisahkan. Sekarang anaknya ini Jubair bin Mut'im. Qadima Jubair ibnu Mut'im ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah liyafdiya asrahu. Jubair bin Mut'im datang ke kota Madinah untuk membebaskan keluarganya yang ditawan dalam perang Badar. Fawafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil maghrib. Maka dia pun berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi ketika itu masih salat maghrib. Wa huwa yaqra'u surat At-Tur.
ketika itu Nabi SAW membaca surah At-Tur, Wat-Tur, wa kitabim mastur dan seterusnya. Fakana hadza awwala wuqu'il Islam fi qalbihi. Nah, ketika dia mendengarkan, Jubair bin Mut'im ini mendengarkan bacaan surah At-Tur, disitulah ada cahaya Islam yang mulai masuk dalam dirinya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Jubair bin Mut'im menceritakan, qadimtu fi fida'i ahli badrin fasami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli bin nasil maghrib wa huwa yaqra'u wat-tur wa kitabim mastur. Aku datang ke kota Madinah, kata Jubair bin Mut'im, dan aku dapati ketika itu Nabi sedang mengimami salat bersama para sahabat yang lain. Nabi membaca surah Wat-Tur wa kitabin mastur. Dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam Bukhari, Jubair bin Mut'im menyebutkan, aku mendengar Nabi SAW ketika membaca surah At-Tur, tatkala membaca surah At-Tur ini sampai pada ayat yang ke-35. Ya, sampai pada ayat yang ke-35, Allah Azza wa Jalla mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, ini ayat adalah ayat yang digunakan oleh para ulama untuk membantah orang-orang ateis. Ini ayat yang majleb untuk membantah orang-orang yang yungkir wujud Rabb, yang mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan dengan ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am hum al khaliqun. Apakah mereka ini, manusia ini, diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kira-kira jawabannya apa? Nah, orang-orang ateis ini kan biasanya katanya cerdas-cerdas kan? Bahkan kebanyakan yang ateis ini malah ilmuwan-ilmuwan, saintis, fisikawan, apalagi? Siapa itu? Yang baru beberapa tahun kemarin mati itu, seorang fisikawan ateis yang jalan duduk di kursi roda, Stephen Hawking. Ya, itu kan ilmuwan dia, tapi mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan mereka katanya pinter-pinter. Coba tanya dengan ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Artinya tahu-tahu muncul, gak ada yang menciptakan. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Lah kok bisa manusia menciptakan diri mereka sendiri? Ya, karena sebelum diciptakan berarti dia nggak ada. Kok bisa yang nggak ada menciptakan sesuatu? Maka ketika mendengar ayat ini, kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku ini terbang. Kemudian disebutkan wadzalika awwalu ma waqaral imanu fi qalbi. Sejak saat itulah iman mulai menancap di dalam diriku. Radhiyallahu taala anhu, Jubair bin Mut'im. Kemudian ketika selesai sholat maghrib, dia datang kepada Nabi SAW, kemudian meminta kepada Nabi untuk dibebaskan tawanan-tawanannya. Namun kata Nabi SAW, "Lau kanal Mut'im ibnu Adi hayyan fakallamani fi haula'in natna la taraktuhum lahu." Wahai Jubair, kalau yang ngomong itu bapakmu, Mut'im bin Adi, yang ngomong kepadaku untuk minta dibebaskan tawanan-tawanan ini, maka aku akan biarkan dia membebaskan budak-budak tersebut. Artinya di sini kata para ulama pelajarannya, Nabi masih tetap mengingat kebaikan-kebaikannya Mut'im bin Adi. Meskipun Mut'im bin Adi ini orang kafir, tapi dia baik kepada Nabi SAW dengan membatalkan pemboikotan kepada Bani Hashim itu, pemboikotan yang zalim. Nabi SAW tidak lupa dengan jasa-jasa mereka, tetap diingat sama Nabi SAW. Ini kemudian disebutkan kisah yang tadi kita katakan tentang pemboikotan Bani Hashim. Ini nggak perlu kita ulangi lagi. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Wa aslama Jubair ibnu Mut'im bainal Hudaybiyah wal Fatah. Jubair bin Mut'im ini dia masuk Islam sebelum atau antara peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Ya, antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah, Jubair bin Mut'im masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Kemudian kisah berikutnya masih berkaitan dengan perang Badar atau pasca perang Badar, yaitu Islamnya Umair ibn Wahab radhiyallahu taala anhu. Umair dengan tasghir, Umair berarti Umar cilik. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya tasghir. Ya kan, Hasan dikecilin jadi Husain. Ya kan gitu. Tifl anak dikecilin jadi Tufail. Ya kan gitu. Jundi artinya prajurit, soldier, ya kan? Prajurit kecil Junaid. Ya, itu tasghir. Tapi ini namanya Umair, Umar cilik. Tapi nggak ada hubungannya sama Umar ibn Khattab. Wa kana lahu qadrun wa syarafun fi Quraisy wa huwa ibnu ammi Safwan bin Umayyah. Umair ibn Wahab ini dia adalah orang yang terpandang di Quraisy dan dia adalah keponakannya Safwan bin Umayyah. Ya, dia adalah keponakan atau sepupunya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini anaknya siapa? Umayyah bin Khalaf. Ya. Wa syahida Badran ma'al musyrikina kafiran. Umair bin Wahab ini ikut perang Badar di barisan kaum musyrikin. Waktu itu masih kafir dia. Wa huwa alladhi harrasha bainan nasi yauma badrin wa kana min abtalil musyrikina wa syayatinihim. Bahkan ketika perang Badar, Umair bin Wahab dia adalah termasuk di antara setan-setannya Quraisy. Artinya setan-setannya Quraisy ini yang paling keras peperangannya kepada kaum muslimin. Falamman hazamal musyrikun yauma badrin kana Umairun fi man naja. Ketika kalah dari perang Badar, orang-orang musyrikin ini kan ada yang sebagiannya berhasil kabur. Ya, sebagiannya ditangkap, ditawan. Sebagiannya tumpes, mati. Ya, sebagiannya gugur, tewas. Tapi sebagiannya berhasil lolos sampai ke kota Mekah. Nah, diantaranya yang berhasil lolos adalah Umair ibn Wahab. Wa usira ibnuhu Wahab ibnu Umair. Nah, ternyata anaknya dia namanya kebalikan dari dia. Orang Arab kan biasa gitu. Nama Jid dipakai buat nama anak. Ya, orang Arab kan biasanya gitu, dibalik-balik terus. Nanti anaknya pakai nama bapaknya gitu. Terus muter itu biasanya kayak gitu. Sampai sekarang seperti itu. Ya. Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah punya anak namanya Umar. Umar punya anak namanya Abdullah, mana terus nanti. Ya. Tapi ini Umair ibn Wahab punya anak namanya Wahab bin Umair. Hati-hati kebalik nanti. Makanya diantara cabang ilmu yang susah untuk dipelajari adalah cabang ilmu hadis. Menghafalkan nama perawi-perawi antara yang satu dengan yang lain, dan kebanyakan nama-nama perawi ini hampir mirip. Dan kebanyakan perawi kalau sudah anak sama bapak namanya mepodo. Ya, Muhammad bin Abdullah punya anak namanya Abdullah bin Muhammad, terus seperti itu. Ya, makanya termasuk diantara orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mampu untuk menghafal nama-nama perawi tersebut, bahkan mengurutkan sesuai dengan zamannya, bahkan bisa mengetahui status perawi tersebut apa di kalangan para ulama. Ya, dan diantara ulama yang diberi keilmuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman sekarang dan masih hidup di usianya yang sepuh adalah siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, beliau diberikan keilmuan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Anaknya siapa tadi namanya? Wahab bin Umair. Nah, Wahab bin Umair ini anaknya ini tertawan. Bapak berhasil lolos, anaknya tertawan.
Fajalasa yauman ma'a Safwan bin Umayyah fil hijri Ismail alaihi salam ba'da musabi ahli Badrin min Quraisyin biyasir. Ketika bapaknya ini Umair dia berhasil lolos di kota Mekah, suatu ketika pasca perang Badar, masih anget-angetnya perang Badar ini, dia majelasan sama sepupunya tadi, anaknya Umayyah bin Khalaf. Siapa? Safwan. Ya, dia duduk-duduk jelis di dekat Ka'bah di Hijr Ismail. Hijr Ismail ini yang mana? Bismillah. Bagian Ka'bah ada namanya Hijr Ismail yang mana? Lengkungannya itu. Itu mestinya bagian masuk bagian Ka'bah. Cuman dulu ketika orang-orang Quraisy bangun Ka'bah low budget, dananya kurang. Ya, karena mereka mempersyaratkan nggak boleh dari uang haram, nggak boleh dari uang riba. Maka cukupnya cuma sampai di situ. Hijr Ismail nggak masuk. Mereka duduk-duduk di situ. Umair sama Safwan. Fatadzakara ashabal qalib wa musabahum. Mereka duduk sambil bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di perang Badar. Terutama orang-orang yang tewas dimasukkan ke dalam sumur-sumur oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Min sonadidi Quraisy. Ya, gembong-gembongnya Quraisy itu yang kemarin kita sebutkan, mereka dimasukkan ke dalam sumur-sumur tersebut. Itu diceritakno itu. Ya kalau majelasannya parah memang Muhammad itu ngawur. Abi-abi kita orang dilebokno sumur, ndak ono adabe gitu. Kalau orang sekarang gitu. Kemudian kata Safwan, wallahi ma fil 'aishi ba'dahum khairun. Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik lagi setelah ini untuk mereka itu. Hawas ini sama Nabi SAW. Maka Umar menimpali, sadaqta wallah. Iya, benar ini demi Allah. Ama wallahi laula dainun alayya laisa lahu indi qada wa iyalun akhsha alaihim ad-dai'ah ba'di la raqibtu ila Muhammadin hatta aqtulahu fa inna li qibalahum illah ibni asirun fi aidihim fahtanamaha Safwan. Kata Umair, wallah demi Allah, coba ana ini gak punya utang, tanggungan utang. Terus coba kalau saya ini, seandainya saya ini gak punya tanggungan keluarga, anak-anak yang aku nafkahi, keluarga yang aku nafkahi, niscaya aku akan berangkat ke Madinah, tak bunuh Muhammad sama anak. Apalagi di Madinah Muhammad telah menawan putraku, yaitu Wahab bin Umair. Ya, tapi karena anak duwe utang, ya, dan aku punya tanggungan keluarga, maka aku mengurungkan niatku itu. Ini orang musyrik masih mikiri den jamaah. Yang muslim dah ada pemikiran den ini. Halas tak ditagih sudah. Punya ilmu ngilang gitu. Orang sudah den punya ilmu ngilang. Wala salam wala kalam sudah nggak ada ceritanya. Ini musyrik masih mikiri apa? Den masih mikiri utang jamaah. Karena kehormatan seorang manusia itu ketika dia tidak punya utang, ya maka ya punya utang dan dibayar. Tidak nyindir sama siapa sini ya, afwan. Anak nggak punya utang, antum nggak punya utang sama anak punya utang sama antum. Kemudian kata Safwan bin Umayyah, wa qala alayya dainuka ana aqdihi anka wa iyaluka ma'a iyali uwasihim ma baqu la yasa'uni syai'un wa ya'juzu anhum. Intinya kata Umayyah, kata Safwan bin Umayyah, wis tenang, utangmu tak lunasi. Fulus ini Safwan ini. Utangmu tak lunasi. Keluargamu tak tanggung nafkahnya sama anak. Ya. Nah, kemudian kata Umair, tapi kata Umair, faktum sya'ni wa sya'naka. Toyib, tapi tolong rahasiakan ini, pembicaraan ini antara aku dengan engkau, jangan sampai ada orang yang tahu. Ya, hanya antara aku dengan engkau. Qal af'al. Kata Safwan, iya, aku akan simpan baik-baik rahasia ini. Tidak ada orang yang tahu percakapan ini kecuali Safwan dan Umair. Thumma amara Umairun bisayfihi
Fasyuhida lahu wa thumma intalaqa hatta qadimal Madinah. Kemudian Umair mempersiapkan senjatanya, dilumuri racun sama dia. Ya, kemudian dia bertolak menuju Madinah. Fa baina Umar ibnul Khattab fi nafarin minal muslimin yatahaddatsuna an yaumi badrin wa yadhkuruna ma akramahumullahu bi wa ma arahum bihi min aduwwihim id nadhara Umar radhiyallahu anhu ila Umair ibni Wahab hina anakha ala babil masjid mutawashshihan as-saifa. Nah, di Madinah Umar ibnul Khattab, ini Umar yang besar ini. Umar ibnul Khattab sama lagi duduk-duduk di Madinah bersama sahabat-sahabat yang lain, sedang mengisahkan tentang bagaimana peperangan Badar yang dahsyat. Kan sebagian sahabat tidak ikut oleh cerita ini tok sama Umar ibnul Khattab. Ya, kita ketika mau memenggal kepala mereka, tahu-tahu belum pedang ini sampai ke lehernya sudah terbang duluan kepalanya. Ya, mungkin kalau cerita-cerita, karena ada siapa yang ikut perang? Para malaikat. Ya, maka para sahabat bercerita-cerita sama Umar. Tiba-tiba Umar ibn Khattab melihat Umair bin Wahab tutup Madinah wisan. Ya, sampai di Madinah dengan menghunuskan pedangnya, dengan mutawasyian ini masih menyarungkan pedangnya, bawa pedang dia. Faqala Umar, ya, perhatikan Umar mengatakan, hadzal qalb wa aduwullahi Umar ibn Wahab. Anjing orang ini. Oh iya jamaah, ana mau terjemahin apa lagi terus? Jangan dikira mesu terus. Hadzal qalb, ini orang anjing ini. Wa aduwullah, dan musuh Allah Subhanahu wa taala, Umair ibn Wahab. Orang-orang Ansor enggak tahu siapa Rajal ini. Yang tahu orang Mekah, Umar ibn Khattab. Ya, hadzal qalb aduwullah. Ya, al-qalb apa terjemahnya? Memang itu kan. Ada yang kata lebih halus lagi. Hah? Wasu. Loh, enggak, karena kejadian kita pernah ditegur sama orang gara-gara menyampaikan hadis Nabi SAW, al-khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Dibilang kok kasar, kok keras. Masya Allah, naudzubillah. Yang ngomong gitu siapa? Nabi SAW. Mulut yang paling mulia, lisan yang paling mulia. Ya, karena itu waktu itu ngomongnya sama orang Surabaya, cocot yang paling mulia, bukan cocotmu. Ya, cocotmu tidak lebih mulia daripada mulutnya Nabi SAW. Dan Nabi yang berucap al-khawarij kilabu ahlin nar. Itu bukan kata-kata yang kasar. Kalau memang tepat yang dimaksud itu adalah orang yang pantas menyandang gelar tersebut. Ya. Maka kalau ada yang lebih halus lagi nggak apa-apa. Apa kira-kira yang lebih halus dari anjing? Nah, Ana pernah gini nanya ke waktu kajian di Bangkalan gitu. Apa kata yang lebih halus ini? Kalau orang Madura ya sama saja. Khawarij anjing-anjing neraka. Khawarij tek-patek. Tapi jamaah, ini bukan pembahasan kita ini. Yang penting ucapan Umar, hadzal qalb aduwullah. Orang ini dia adalah anjing, musuhnya Allah, Umair bin Wahab. Wallahi ma jaa illa li syarrin. Demi Allah, tidaklah dia datang ke Madinah ini kecuali pasti dengan tujuan yang buruk. Wa huwa alladhi harrasha bainana wa hazarana lil qaumi yauma badrin. Ini orang yang dulu yang kemarin ketika perang Badar membuat susah kita. Ya, yang banyak membunuh saudara-saudara kita juga. Ya, mengacak-ngacak barisan kita. Makanya tadi disebut Umair ini termasuk min syayatini Quraisy, termasuk setannya Quraisy ketika perang Badar ini. Licik dan licin dia. Baik. Kemudian thumma dakhala Umar thumma dakhala Umar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabiyallah hadza aduwullahi Umair ibn Wahab qad jaa mutawashshihan sayfa. Umar langsung masuk menemui Nabi SAW, mengabarkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini adalah musuh Allah. Umair bin Wahab telah datang ke sini dengan menyarungkan pedangnya. Qala sallallahu alaihi wasallam fa'adkhilhu alayya. Suruh dia masuk menemui aku. Malah disuruh masuk menemui Nabi SAW. Fa'aqbala Umar hatta akhada bihimalati sayfihi fi unuqihi falabbabahu biha. Akhirnya dia masuk dengan pengawalan ketat dari Umar. Ya.
dengan pengawalan ketat dari Umar ibn Khattab. Wa qala lirijalin mimman kanu ma'ahu minal ansar udkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajlisu indahu. Orang-orang Ansor yang tadi gesah-gesah cerita-cerita sama Umar, akhirnya disuruh masuk semua. Kalian masuk, duduklah di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk kalau macam-macam ini orang, ya kalian bisa melawannya. Wahdharu alaihi min hadzal khabith. Dan waspadalah kalian terhadap al-khabith ini. Apa al-khabith? Orang busuk ini. Hari tadi Umar menyebutnya dengan kalimat-kalimat yang pedas. Fa innahu ghairu ma'mun, karena dia enggak bisa dipercaya. Thumma dakhala bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umaru akhidun bihimalati sayfihi fi unuqihi qala arsilhu ya Umar udnu ya Umar. Ketika itu dipegang pokoknya di apa bahasa dipeting. Kamu dipeting sih? Alah antum lah paham juga sih ini. Dikempit ini. Ya. Kata Nabi, wahai Umar, lepaskan dia. Ya, lepaskan ikatan tanganmu itu dan wahai Umar, mendekatlah kepadaku. Malah disuruh mendekat oleh Nabi. Fadana, kemudian Umar pun mendekat. Tsumma qal an'imu sabahan wa kanat tahiyyata ahli jahiliyah bainahum. Nah, ini mengucapkan ucapan jahiliyah. Qad akramanallahu bi tahiyyati khairin min tahiyyatika ya Umar bisalam tahiyyati ahli jannah. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salam yang bukan salamnya orang-orang jahiliyah, yaitu salamnya penduduk surga. Faqala ama wallahi ya Muhammad in kunta biha la haditha ahdin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama jaa bika ya Umar. Ini intinya. Wahai Umar, kata Nabi, apa tujuanmu datang ke sini? Qal, kata Umar, jitu li hadzal asir alladhi baina aydikum fa ahsinu fihi. Aku datang ke sini dalam rangka tawanan perang. Ya, aku wanti-wanti engkau wahai Muhammad untuk berbuat baik kepada tawanan-tawanan perang itu. Ya, sudah, aku kesini cuman untuk berkata seperti itu. Jaga baik-baik tawanan perang ini. Ya, jangan didolimi, jangan dibiarkan mereka kelaparan dan seterusnya. Wis, aku datang cuman urusan itu tok. Maka Nabi bertanya, "Fama balus sayfi unukika?" Nah, terus ente bawa pedang buat apa? Kalau cuma ke sini bilangnya gitu, tok pedang buat apa? Qal qabbahallahu min suyufin wa hal ahnat anna syai'an. Ya, semoga Allah menjelekkan pedang-pedang ini. Ya, karena pedang ini enggak bermanfaat bagi kita. Pedang ini enggak bisa membawa kita menang di perang Badar. Terus ini sekarang juga mau membunuh Nabi, ternyata Nabi dijaga dengan ketat, enggak bisa berkutik ini Umar ini. Ya, di sebelahnya ada Umar, di sekeliling Nabi ada sahabat-sahabat Ansor. Maka Nabi berkata lagi, usdukni malladzi ji'ta lahu. Sudah wahai Umar, jujurlah kau. Apa tujuanmu datang ke sini? Kata Umar, ma ji'tu illa lidzalik. Enggak, aku datang ke sini cuman mau ngomong itu tok. Berbuat baiklah kau kepada para tawanan. Belum. Berbuat baiklah kau kepada para tawanan. Kemudian kata Nabi SAW, bal qa'atta anta wa Safwan ibnu Umayyah fil hijr fadzakartu ma ashabal qalib min Quraisy thumma qulta laula daynun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan fatahammala laka Safwan ibnu Umayyah bidainika wa iyalika ala an taqtulani lahu wallahu hailun bainaka wa baina dzalik. Kata Nabi SAW, kau kemarin duduk. Bukankah kau kemarin duduk bersama Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail? Kemudian kalian bercerita tentang orang-orang yang gugur, yang dibunuh di sumur-sumur Badar. Lantas kau wahai Umar mengatakan, seandainya bukan karena utang, bukan karena keluarga, aku akan berangkat ke Madinah dan membunuh Muhammad. Kemudian sama Safwan ditanggung semuanya, utangmu ditanggung, keluargamu ditanggung. Kemudian kau datang ke sini untuk membunuhku, dan Allah menghalangi aku dengan engkau sekarang. Sampai dialognya Nabi. Nggak ada WA zaman dulu ya.
Ya. Dan perjalanan, kalaupun mungkin ada yang nguping ya, misalnya ada orang yang nguping percakapan ini antara siapa? Ya, Umair dengan Sofwan ini, mungkin ada yang nguping, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Itu tidak lebih cepat daripada Umair tiba di kota Madinah, karena langsung ketika selesai dari percakapan itu, Umair langsung berangkat ke Madinah. Ya, maka tidak ada yang memberitahu Nabi SAW kecuali wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada 5 berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Tidaklah lebih banyak dari itu atau lebih sedikit dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Yang bersama Allah apanya? Zatnya Allah? Enggak. Apanya? Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hati-hati, nanti akidahnya dalil ini dijadikan akidah Allah di mana-mana. Wa huwa ma'ahum aina makan. Allah di mana-mana. Enggak. Allah fis sama, istawa 'alal arsy, lakin ilmuhu fi kulli makan. Ya, ilmunya Allah, pengetahuan Allah di mana-mana. Faqala Umair ibnu Wahab, sudah masuk. Baik, maka Umar ibn Wahab mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa kau adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Sungguh dahulu kami, kata Umar, kami mendustakanmu wahai Rasulullah. Kabar-kabar langit yang kau informasikan kepada kami dustakan semuanya. Kami enggak beriman dengan itu semuanya. Wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi, dan wahyu yang turun kepadamu kami enggak percaya dulunya. Wa hadza amrun lam yahdurhu illa ana wa Safwan. Sedangkan masalah ini, yaitu percakapanku dengan Safwan, tidak ada yang hadir di situ kecuali aku sama Safwan tok. Aku sama Safwan saja. Fa wallahi inni la a'lam ma ataka bihi illallah. Dan sekarang aku tahu, dan sekarang aku yakin, tidaklah kau mengetahui tentang perkara ini kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa saqani hadzal masak thumma syahida syahadatal haq. Maka dia memuji Allah, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku hidayah menuju Islam, kemudian dia bersyahadat. Fa farihal muslimun hina hadahullah. Maka kaum muslimin yang hadir di situ bergembira ketika dia menyatakan diri masuk Islam. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, faqihu akhakum fi dinihi. Ajarkan sahabat kalian ini, teman kalian ini, ajarkan tentang agama. Wa aqri'uhul Qur'an, dan bacakan Quran kepadanya. Wa atliqu lahu asirahu, dan bebaskan, ya, tawanan-tawanan yang dia inginkan. Ya, salah satunya adalah putranya. Tapi kisah ini masih berlanjut dan juga ada faedah dari kisah ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah kumandang adzan Isya.
Singkatnya, Umair kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni kuntu jahidan ala itfa'i nurillah syadidal adha liman kana ala dinillahi azza wa jal. Wahai Rasulullah, dulu aku sangat sangat terobsesi untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan Islam. Dan aku adalah dahulu orang yang keras gangguannya, permusuhannya ya kepada orang-orang Islam. Wa ana uhibbu an ta'dzana li fa'aqdima Makkah fa'ad'uhum ila Allah Ta'ala wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ila Islam. Maka aku ingin kau mengizinkan aku untuk aku balik ke Mekah. Aku mengajak orang-orang Mekah untuk beribadah kepada Allah, untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allallaha yahdihim wa illa adaituhum fi dinihim kama kuntu udhi ashabaka fi dinihim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya, atau kalau tidak aku akan ganggu mereka atau ganggu agama mereka. Maksudnya mengganggu agama mereka di sini adalah aku akan padamkan cahaya kesyirikan mereka sebagaimana dahulu aku berusaha untuk memurtadkan sahabat-sahabatmu. Ya, berusaha untuk memurtadkan sahabat-sahabat. Maka diizinkan sama Nabi SAW. Maka dia pun kembali ke kota Mekah. Namun ketika tahu bahwa Sofwan ketika tahu bahwa Umair sudah masuk Islam, dia pun bersumpah untuk tidak berbicara kepada Umair selama-lamanya. Ya, dia bersumpah untuk tidak berbicara kepada Umair selama-lamanya. Maka Umair tinggal di kota Mekah, mengajak manusia kepada Islam, dan fa aslama ala yadayhi nasun katsirun, dan banyak orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dakwahnya Umair ibn Wahab. Ibrah dari kisah ini jamaah, yaitu seorang bisa mendapatkan hidayah meskipun awalnya itu dari proses yang tidak benar. Ya, awalnya dari proses yang tidak syar'i, dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, tidak serta-merta menjadikan prosesnya ini kemudian menjadi proses yang dibenarkan, menjadi sebab yang dibenarkan, tidak. Seorang mungkin terkadang dapat hidayah dari perkara-perkara yang haram. Bisa. Seorang kafir misalnya, ketika dia ngelihat TV, ya, melihat musik-musik religi, tersentuh hatinya dia dengar musik religi ini, sampai menitikkan air mata. Kemudian gara-gara nonton musik religi ini, mendengarkan musik religi ini, si kafir ini tadi masuk ke dalam Islam. Dapat hidayah dia dengan gara-gara nonton atau dengerin lagu religi ini. Bisa nggak? Bisa. Terus kemudian apakah menjadikan musik religi sebagai sarana hidayah? Enggak. Hatta banyak orang yang masuk Islam, tobat dari perbuatan maksiat, kembali ke jalan Allah, rajin ibadah gara-gara musik religi, tetap musik religi adalah sarana dakwah yang haram. Ini yang banyak di antara kaum muslimin yang tertipu. Ya, makanya di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, husulus sabab atau husulul musabbab la yakni ala jawazi as-sabab. Mendapatkan akibat itu tidak serta-merta sebabnya menjadi boleh. Ya kan? Akibatnya didapatkan, berhasil dia mendapatkan tujuannya. Tapi tidak serta-merta cara yang digunakan kemudian menjadi halal, menjadi boleh. Contoh misalnya, ada orang dia itu pengen punya anak, ya, dia pengen punya keturunan. Maka kemudian dia berzina. Ketika berzina, maka si wanita ini melahirkan dan punya anak. Tercapai nggak tujuannya? Jangan, tercapai nggak tujuannya? Tercapai. Apakah serta-merta caranya menjadi halal? Tidak. Ada orang lapar dia,
Dia pengen, cita-citanya itu pengen kenyang. Cita-citanya itu supaya pengen kenyang. Akhirnya dia nyuri makanan. Dimakan sama dia. Makanan haram, bukan miliknya dia, dimakan sama dia. Tercapai nggak cita-citanya? Tercapai, kenyang dia. Nggak lapar lagi. Tapi apakah caranya kemudian menjadi halal? Tidak. Ya, ini kaidah. Makanya banyak yang tertipu. Tuh, lihat fulan. Dakwahnya dia itu banyak bikin orang dapat hidayah. Iya. Berapa banyak orang-orang yang mengenal Islam, mengenal sunnah lewat dakwahnya fulan ini. Apa dakwahnya fulan? Dakwah lewat musik misalnya. Dakwah pakai cara musik. Atau misalnya dia berdakwah dengan cara mengakhirkan dakwah tauhid. Nggak nyenggung-nyenggung masalah syirik. Nggak gasak-gasak ahli bid'ah. Adem ayem. Banyak orang-orang yang senang sama dakwahnya dia. Ya, cari aman dakwahnya sudah, jangan syirik, jangan yang bahas tentang bid'ah yang sensitif-sensitif, jangan. Nanti orang jadi kabur. Loh, terus gimana? Nanti aja itu nomor sekian. Ya. Yang penting yang disampaikan ini yang cocok-cocok dulu saja sama mereka. Yang cocok-cocok sama manusia. Nanti kalau sudah kena seneng ngambil kita orang, nah baru kita masuki tauhid sedikit-sedikit. Sampai saiki gak dileboni. Iya. Sampai sekarang nggak ada tauhidnya, wala tauhid, wala sunnah, mengingkari syirik, mengingkari bid'ah nggak ada, wala tambah mesra sama ahli bid'ah. Maka sebagian orang takjub, tuh lihat, fulan ini cara dakwahnya bener. Banyak orang dapat hidayah, lihat followersnya di Instagram berapa, jutaan, subscribersnya di YouTube, jutaan, viewersnya banyak yang endorse juga dia. Ente cara ente dakwah, innal hamdalillah kat biyen ngono tok dakwah. Sing melok ya wis iki tok. Iya. Maka banyaknya orang yang banyaknya pengikut tidak menunjukkan dakwahnya itu pasti di atas kebenaran. Ya, al-kathratu la yadullu ala sihhati dakwah. Kebanyakan atau mayoritas mayoritas banyaknya followers itu bukanlah tanda kalau dakwahnya itu sukses, dakwahnya itu benar, tidak. Tapi suksesnya dakwah dinilai dari kesesuaian dengan dalil, kesesuaian dengan dakwahnya Nabi SAW. Gak peduli pengikutnya berapa, tapi kalau metode dakwahmu, uslub dalam dakwahmu itu tidak melanggar batasan-batasan syar'i, tidak menyembunyikan yang hak, menyampaikan tauhid, memprioritaskan tauhid dalam dakwahnya, meskipun orang yang ikut sedikit itu sudah dikatakan hak. Karena para nabi dan rasul, mereka adalah potret dai-dai yang sukses. Ya, sebutkan siapa ustadz yang antum bilang sukses di zaman sekarang. Berani antum mengatakan lebih sukses ustadz ini daripada para nabi dan rasul? Atau siapa yang lebih sukses? Ustadz yang anda katakan sukses di zaman sekarang dengan para nabi dan rasul, siapa yang lebih sukses? Para nabi dan rasul. Nabi SAW ketika ditampakkan mahsyar, Nabi mengatakan ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rohtu. Aku melihat ada seorang nabi bersama pengikutnya ar-rohtu. Ar-rohtu enggak sampai antara 3 sampai 9, enggak sampai 10. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Dan aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya cuma 1 sama 2. Cuma 2 orang pengikutnya. Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada seorang nabi enggak punya pengikut sama sekali. Syuf. Berani antum mengatakan kurang canggih ini dakwahnya ini nabinya ini. Enggak punya uslub dalam berdakwah. Kita pakai uslub-uslub yang modern, musik kita masuki, pakai lawak. Kan gitu kan metode orang zaman sekarang. Meskipun sukses menggait masa banyak, namun tidak serta-merta menjadikan caranya halal. Maka lihat Umair. Umair masuk Islam sebabnya karena mau bunuh siapa? Ngepil siapa? Nabi SAW. Apakah kemudian ngepil Nabi, membunuh Nabi menjadi sebab hidayah? Jadi Umair ini ketika ditanya sama sahabat-sahabat, ente kok bisa masuk Islam ya? Masya Allah. Gimana ente? Anak juga pingin masuk Islam kayak ente. Iya. Ente yang pertama kali itu niat dulu bunuh Nabi.
Ente pasang niat dulu bunuh Nabi. Anak-anak dulu dapat hidayah mau bunuh Nabi SAW. Ente pasang niat dulu bunuh Nabi. Nah, nanti baru di situ kau dapat hidayah seperti apa. Ya, ini diantara dalil tidak selalu cara yang sukses itu menjadi benar caranya, enggak. Apalagi Nabi SAW mengatakan innallaha la yansuru la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini meskipun dengan seorang yang fajir, seorang yang fasik. Ya, tapi tidak serta-merta menjadikan kefasikannya itu jadi boleh, jadi dibolehkan. Ya, baik, ini ibrah dari kisah Umair ibn Wahab. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menyebutkan kemudian tentang keutamaan orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Nah, ini sebenarnya sudah kita sampaikan ya. Tapi nggak apa-apa, ini tersisa tinggal satu pembahasan lagi, keutamaan orang-orang yang ikut dalam perang Badar, baik dari kalangan manusianya ataupun dari kalangan malaikatnya. Baru kemudian kita masuk ke al-ahdath baina ghazwati Badrin wa ghazwati Uhud, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi antara selesainya perang Badar dan menjelang perang Uhud. Itu ada sekitar 11 bulan. Ya, sekitar 11 bulan antara perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, ya, sedangkan perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Itu ada peristiwa-peristiwa yang unik yang juga penting untuk kita bahas, seperti misalnya wafatnya Ruqayyah, ya, bintu Nabi SAW, kemudian pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.